Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis tangan. Oke. Saya masih tulis tangan juga dulu Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikan. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran, siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja. Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya, ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Ya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya, akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres kalau di kabupaten. Tolong dong hakimnya Pak itu, Pak itu, Pak itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada ya nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa, yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord of Short daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyektor. Sementara yang S2 ekonomi malah ngelamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah, kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya, nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan kembali membahas kontroversi yang terjadi setentang dengan cuplikan video sebelumnya, di mana ini merupakan kasus ijazah Jokowi yang telah turun ke pengadilan. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan membacakan tanggapan netizen dari netizen Ardiansyah B8M. Di sini dia mengatakan, ijazah seharusnya dipegang dan ditunjukkan oleh pemiliknya dengan bangga, bukan ditunjukkan oleh orang lain yang kesannya pemiliknya takut kebohongan yang terbongkar. Harusnya Joko Widodo yang menunjukkan ijazahnya, mengapa malah orang lain?
ijazah bukan hanya ditunjukkan, tapi mesti diuji lab independen agar hasil kesimpulannya objektif. Modal ijazah palsu lumayan dapat pensiun, rumah mewah, tapi tidak akan berkah kecelakaan sejarah bangsa Indonesia. Hati-hati, malaikat mencatat semua apa yang telah terjadi. Tolong hadirlah, bangsa ini sudah lelah dengan hanya pemalsuan dokumen ini saja. Kemudian netizen juga kembali menambahkan dari Novit Fitriah Yuliani. Sini dia mengatakan, berkali-kali pihak kepolisian memberikan keputusan yang ngawur dan sedikit pun tidak ada eres masalah, malah tambah ngotot mentersangkakan orang. Heran saya, sebenarnya kepolisian ini mengerti hukum atau tidak? Jangan-jangan pada pakai serba palsu juga jadi pada nggak ngerti pasal-pasal hukum atau bagaimana. Dari Wilmar Sidobalog, di sini dia mengatakan, abang-abang ini lebih pintar dari hakim yang mulia dan jaksa-jaksa yang tidak bisa mempercepat ijazah Jokowi atau palsu. Ngapain bertele-tele? Di situ dicurigai ijazah Jokowi 3 tahun yang lewat kalah. Langsung ditunjukkan kalau benar asli sudah selesai. Tidak perlu cari pengacara dan rombongannya. Kemudian, kalau hakimnya orang tunanetra, ijazah Jokowi pasti dibilang asli. Seharusnya ijazah Jokowi di pengadilan ini, orangnya, pemilik ijazahnya harus dihadirkan di pengadilan agar tidak melebar kemana-mana. Susah amat Jokowi dihadirkan di pengadilan. Dari netizen Rulianto, mafia dalam bahasa gaul peminum arak Sulawesi. Bila minumannya pahit, sedap, peminum akan mengatakan mafai artinya pahit. Sedap kalau dalam soal politik dan hukum menyebutnya mafia. Jokowi paling cuman bilang, kok tanya saya? Dasar geting aku. Raja Bobong luar biasa, pandai sangat berbohong. Kalau ijazahnya asli, kenapa harus pakai kuasa hukum? Tinggal menunjukkan, pasti juga akan kita tahu kebenarannya. Masa pemerintah tak berani dengan Jokowi? Jokowi kan rakyat biasa. Untuk Presiden 2029, jangan orang Jateng, khususnya Solo, pilih daerah-daerah yang lain. Ngomong aja besar dan berapi-api, tapi datang ke pengadilan saja tidak berani. Ketok palunya Pak Hakim, kalau Jokowi masih nyuruh orang ketok palu bahwa ijazah tersebut palsu. Padahal ada sebuah video yang beredar bahwa di mana Jokowi menanggapi jika dia dipanggil ke pengadilan untuk menjelaskan ijazahnya, maka dia dengan sukarela akan hadir. Namun nyatanya Jokowi tidak menghadiri persidangan, malah orang ataupun suruhannya yang menunjukkan ijazah tersebut. Buktikan siapa penebang pohon baku, didenda penjara. Kalau hakimnya minta tunjukkan, pastilah sebelumnya suap dulu hakimnya, biar nggak pintar. Kok ya masih berlaku zaman sekarang pakai centeng satria, pastinya nggak tuh. Selama ijazah palsu kebal hukum, jangan berharap keadilan yang ada rakyat ditindas dan dibohongi oleh mereka.
Kalau pengadilan akhirat minta saya akan tunjukkan, kata Jokowi. Namanya saja Jokowi ahli berkelit. Waktu dipanggil oleh pengadilan, Jokowi tidak mau datang. Kalau zaman Fir'aun dulu pasti semua patuh kehendaknya perutnya. Tidak patuh terhadap hukum Tuhan. Apa mungkin zaman secanggih ini masih ada peradilan ala Fir'aun laknatullah? Jika hakimnya jujur, tidak mungkin ada penghinaan terhadap Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia yang dirilis sudah menjadi dasar negara. Oleh karena itu, hakim Mahkamah Konstitusi sadar. Ingat keturunan yang Maha Esa. Kalian yang merupakan aktor-aktor Esa. Hukum tapi tak dapat menjaga kesehatan hukum. Jangan lupa, kalian yang meletakkan Al-Quran saat membaca sumpah demi Tuhan, tapi belum juga dapat membongkar penjahat yang benar-benar nampak. Di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Bapak Hakim yang terhormat? Kemudian netizen juga menambahkan, dari Iskandar Semancaya 8750. Ruwet-ruwet, mentang-mentang punya uang banyak dan jaringan penguasa. Gak layak mantan Republik 1, memecah belah anak bangsa. Tinggal duduk bareng, kalau ada yang asli bawa. Kalau tidak ada, tinggal terus terang mohon maaf. Tuh hakim sudah meminta Bapak yang terhormat. Kasihan bangsa ini masih banyak yang harus bangsa lakukan ke depan. Yang lain udah bicara nuklir, masa kita masih bicara ijazah ataupun pemanipulasian dokumen. Apa palsu? Sungguh memalukan, sangat memalukan bangsa. Oke, teman-teman, itu adalah komentar netizen yang saya bacakan setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Sekian untuk hari ini, terima kasih, salam hangat.